Dulunya Sayyidina Umar bin Khattab beriman atau tidak? Ya, contoh Sayyidina Umar bin Khattab dulunya seorang kafir, seorang musyrik, menyembah berhala. Bahkan bukan hanya kafir musyrik, tapi Sayyidina Umar bin Khattab ini sudah pernah berkali-kali berusaha untuk mencelakai Nabi Muhammad. Berusaha untuk bahkan membunuh Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, apalagi sahabat-sahabat yang masuk Islam bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya aja sudah pernah mau dibunuh. Yang sahabat yang lain yang masuk Islam sudah pernah diganggu dan disakiti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai suatu waktu ya, beliau ingin mencari Nabi Muhammad untuk dibunuh. Kemudian datang temannya, mau kemana? Aku mau bunuh Nabi Muhammad. Kenapa kamu mau sibuk-sibuk mau cari, mau Nabi Muhammad ingin membunuhnya, mengganggunya? Sedangkan di rumah kamu sendiri ada yang masuk Islam kok. Masa? Siapa yang masuk Islam? Ukhtuk, saudara perempuan kamu, Fatimah. Langsung beliau merah, wajahnya ya menjadi merah, dan beliau langsung pulang ke rumahnya, saudara perempuannya Fatimah. Ternyata didengar dari pintu, mereka sedang belajar Al-Quran. Di dalam rumah itu belajar Al-Quran. Ada Fatimah, ada saudara Fatimah. Ini Sa'id bin Zaid yang termasuk dapat kabar gembira itu, masuk surga oleh Nabi SAW. Dan dua orang yang lain yang baru masuk Islam. Dan mereka sedang mempelajari Al-Quran. Jadi sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, ya karena mereka sembunyi-sembunyi kan, mereka sembunyi-sembunyi masih awal-awal masuk Islam di tangan Nabi, di hadapan Nabi. Kemudian Nabi SAW menganjurkan dia untuk datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nanti pergi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, belajar Al-Quran dengan beliau, nanti tanya waktunya kapan. Nanti ada yang masuk Islam lagi, nanti pergi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang termasuk awal masuk Islam, nanti belajar Quran dengan beliau. Nanti belajar dengan Sa'id bin Zaid, belajar ya. Jadi mereka ada dua orang baru masuk Islam belajar dengan Sa'id bin Zaid di rumahnya, yang tidak lain suami daripada Fatimah, yang adik daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tambah marah Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan mereka mempelajari Al-Quran, langsung digedor pintunya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menggedor pintu dengan keras, teriak-teriak, Fatimah, Fatimah, yang di dalam langsung ya, berlari-lari sembunyi semuanya. Siapa yang tidak kenal dan tidak takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk ya Sa'id bin Zaidnya pun sembunyi. Dua orang yang masuk Islam sembunyi semuanya. Yang berani membuka pintu adik Sayyidina Umar, Fatimah. Dibukakan pintu. Langsung Sayyidina Umar yang ditanyakan, ente masuk Islam? Ente murtad? Murtad ini dari agama nenek moyangnya mereka. Diam Fatimah. Karena diam tidak dijawab, ditempeleng oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan keras sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan kemudian ya, menangis Sayyidatuna Fatimah ini. Fatimah binti Al-Khattab, saudara daripada Sayyidina Umar bin Khattab, menangis. Ya, kemudian Sayyidina Fatimah mengatakan, sudah, ana sekarang akan katakan kepada anda, wahai Umar, bahwasanya aku sekarang ngikuti agamanya Nabi Muhammad dan aku tinggalkan agama nenek moyangku. Terserah kamu mau nyiksa kami, mau mukul kami, mau bunuh kami, terserah, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Kemudian Sayyidina Umar Khattab duduk. Yang lain sembunyi-sembunyi semuanya ini. Duduk kok ngelihat ada lembaran Al-Quran di atas kasur itu. Ya, kemudian ya, mau diambil sama Sayyidina Umar bin Khattab, langsung direbut oleh Sayyidatuna Fatimah, saudaranya. Kenapa? Kamu najis, anda kafir, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak, ana mau tahu bagaimana Al-Quran. Tidak boleh. Akhirnya secara paksa direbut, namanya perempuan tidak punya kekuatan, direbut sama Sayyidina Umar dan dibaca. Disitulah ketika dibaca tergerak hati Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata di situ beliau mendapatkan hidayat ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Langsung Sayyidina Umar bin Khattab dapat hidayat di saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Ketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad, yang sembunyi-sembunyi keluar semuanya. Teriak-teriak takbir Allahu akbar. Tadinya sembunyi, tahu-tahu keluar semuanya. Akhirnya mereka mengatakan, termasuk Sa'id bin Zaid, alhamdulillah, doanya Rasulullah ternyata didapatkan oleh engkau wahai Umar bin Khattab. Memangnya Rasulullah doa apa? Rasulullah baru kemarin doa memohon kepada Allah, ya Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Rasulullah berdoa memohon kepada Allah, ya Allah kuatkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu daripada dua laki-laki yang hebat. Yang tidak lain dua laki-laki ini antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa itu? Abu Jahal. Dua-duanya ini orang-orang yang top ini kan, yang gagah, perkasa, yang ditakuti, disegani oleh musuh dan kawan. Jadi kawannya jelas, musuh takut. Bahkan kalau orang-orang Quraisy, orang-orang Arab kalau mau mengirim utusan kepada orang Romawi, kepada orang Persia, mengirim utusan ini kan tidak aman. Bisa jadi mereka khianat, mereka bunuh utusannya, ya kan? Yang dikirim siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, karena beliau berani. Abu Jahal berani. Tapi di saat itu ternyata hidayat turun untuk siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Doa Nabi, ya bi ahabbir rajulaini ilaik, ya Allah kuatkan Islam ini dengan laki-laki yang engkau cintai ya Allah, antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ini hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya beruntunglah Sayyidina Umar bin masuk Islam, kemudian tanya, mana Sayyidina Rasulullah? Ada di mana Rasulullah? Rasulullah sembunyi, tidak ada yang tahu kecuali yang masuk Islam. Dikasih tahu Rasulullah di sini. Ya, tempatnya di sini. Langsung pergi menuju tempatnya Rasulullah yang ditunjuk oleh mereka. Digedor. Dan ternyata di saat itu Rasul dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan termasuk yang baru masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib, tidak lain pamannya Nabi Muhammad SAW. Digedor pintunya, kaget semuanya sahabat ini. Yang gedor suaranya Umar bin Khattab. Mereka tidak tahu kalau Umar bin Khattab masuk Islam. Wah, mereka takut, apa ini Umar bin Khattab ini? Karena mereka tahu Sayyidina Umar bagaimana hebatnya kalau bertarung. Ya, apa yang dilakukan Sayyidina Hamzah? Biarkan aku yang menghadapi Umar bin Khattab. Ini untungnya tidak bertarung. Kalau Hamzah dengan Sayyidina Umar bin Khattab bertarung, wah, duel luar biasa itu. Kelas atas, kelas berat itu. Tapi alhamdulillah Sayyidina Umar bin Khattab datang bukan untuk mencelakai Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah dibuka sama Sayyidina Hamzah. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab datang untuk mengikrarkan Islamnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diikrarkan Islam beliau di hadapan Nabi Muhammad. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bukankah agama ini agama yang hak? Kalau memang agama ini hak, kenapa kita mesti sembunyi? Kenapa kita mesti harus diam-diam masuk Islamnya, berdakwahnya? Ya, sekian tahun, 3 atau lebih Rasulullah SAW sembunyi, ya, atau bahkan sampai 6 tahun. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabat yang lain keluar menampakkan keislamannya. Ini pertama kali. Yang dibagi 2 rombongan. Satu rombongan dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Rombongan yang kedua dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka keluar sampai ke Ka'bah, keliling, tawaf. Allahu Akbar. Semuanya orang-orang kafir, tidak bergeming, tidak bergerak. Mereka takut. Padahal mereka kalau tahu ada yang masuk Islam, mereka akan menyiksa. Tapi di saat mereka melihat di depan mereka ada Sayyidina Umar, di depan mereka ada Sayyidina Hamzah, mereka takut semuanya. Bahkan paman-paman Sayyidina Umar bin Khattab didatangi. Anak masuk Islam. Kalau ente mau melawan anak, mau duel sama anak, ayo. Ya, masuk pamannya lagi yang mereka, paman-paman ini orang-orang terkemuka. Semuanya dikasih tahu oleh Sayyidina Umar. Padahal kalau sahabat yang lain sebelumnya masuk Islamnya sembunyi, awas, jangan sampai ketahuan lu orang-orang kafir, bisa disiksa. Tapi Sayyidina Umar malah didatangi. Yang tidak tahu, yang tidak ngelihat ketika Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Hamzah, rombongan mereka itu keliling-keliling menunjukkan keislamannya, ada yang tidak tahu, ada yang tidak ada, dia datangi. Ketok pintu, fulan, ana masuk Islam. Bahkan waktu hijrah, mereka hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, sembunyi-sembunyi apa enggak?
Sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar bin Khattab terang-terangan hijrahnya. Kalau mereka sembunyi-sembunyi, malam-malam berangkat, sedikit-sedikit, sekian-sekian, sekelompok-sekelompok, sampai habis sahabat Nabi, pindah ke Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Ya, beliau tawaf keliling Ka'bah 7 kali, kemudian habis itu sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, kemudian teriak-teriak, wahai kufar Quraisy, wahai Abu Jahal, wahai siapa, wahai, dipanggil. Kumpul semuanya. Mau apa kalian panggil kami? Ya, ketahuilah aku akan hijrah. Ana mau hijrah ini. Kalau di antara kalian ada yang ingin anak kalian jadi yatim, ayo duel sama ana. Kalau ada di antara kalian istri kalian kepingin jadi janda, ayo lawan ana sekarang. Semuanya diam. Nggak ada yang berani dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya dikasih gelar dengan Al-Faruq, yufarriq bainal haq wal batil. Betul-betul menegakkan yang mana yang hak, berani, yang mana yang hak dikatakan hak. Nah, takut sama orang. La yakhaf laumata la'im, tidak takut dicaci maki, tidak takut disiksa, tidak takut dipenjara, tidak takut. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Siap berduel, siap mati. Dan mereka malah yang takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan Abu Jahal, jangan Abu Lahab, abu-abu yang lain. Setan aja takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Betul apa enggak? Setan aja takut. Dengan bekas kaki, bekas jalannya Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, kok ada telapak kakinya Sayyidina Umar bin Khattab. Lari-lari loh, hari setan itu. Belum Sayyidina Umar bin Khattabnya. Sampai-sampai ulama mengatakan, kalau ada seorang ingin tidur dalam keadaan tidak ihtilam, tidak mimpi basah, karena mimpi basah ihtilam itu kebanyakan sebabnya dari setan. Kalau tidak ingin mimpi basah, tulis di badannya atau di pahanya Umar bin Khattab. Tulisan pakai jari aja, tidak usah pakai spidol besar Umar bin Khattab, tidak usah. Pakai jari aja, artinya tidak harus ada tulisannya Umar bin Khattab. Maka dengan nulis Umar bin Khattab, setan tidak akan berani mendekat. Dari takutnya dari benar-benar takutnya setan kepada Sayyidina Umar bin Khattab.